Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, nenek di Madiun tewas tersengat listrik usai dapur rumahnya roboh tertimpa longsor. Truk muatan serbuk kayu terguling di Jalan Nasional Jombang, Surabaya. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya meningkat. Saudara, seorang perempuan tua meninggal dunia di rumahnya setelah tersetum listrik saat dapur rumahnya roboh tertimpa tanah longsor. Material longsor juga menimpa sebuah rumah di bawah rumah korban. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis mengetahui Suyati, warga Desa Tileng, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sudah terbujur tidak bernyawa. Wanita berusia 63 tahun tersebut meninggal dunia usai tersetrum listrik di dapurnya yang tertimpa longsor. Selama ini korban tinggal sendiri di rumahnya usai sang suami meninggal dunia. Sesekali wanita tua itu dibantu keponakannya yang tinggal di desa yang sama. Peristiwa bermula saat kawasan Desa Tileng diguyur hujan deras hingga menyebabkan tanah di atas rumah Suyati longsor dan menimpa dapur Sabtu 21 Desember. Sang keponakan sebenarnya sudah mengingatkan korban agar tidak masuk rumah terlebih dahulu. Naas saat berusaha menyelamatkan perabot yang tertimpa longsor, Suyati tersetrum aliran listrik. Akhirnya saya bentak lagi, terus akhirnya Mbak Yati nurut, terus masuk ke dalam. Terus setelah itu saya ngasih tahu warga yang lain. Setelah saya kembali ngasih tahu warga, akhirnya Mbak Yati itu tadi masuk lagi mau ngambilin piring sama gelas gitu kan. Terus akhirnya di situ ada kabel akhirnya kesetrum. Selain menyebabkan korban tewas, material longsor juga mengenai rumah Paimin 65 tahun yang berada di bawahnya. Bangunan rumah yang dijadikan warung hancur. Beruntung saat kejadian warung dalam kondisi sepi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, diterjang hujan deras dan angin kencang, belasan rumah di Madiun porak-poranda. Tak hanya merusak rumah, angin kencang juga merobohkan pohon berukuran besar. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat peristiwa tersebut. Seperti inilah kondisi rumah di Desa Sukerjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sesaat usai diterjang angin kencang. Rumah penduduk rata-rata mengalami kerusakan pada atap. Kencangnya hembusan angin membuat banyak genting rumah warga berterbangan. Bahkan 2 rumah hancur tertimpa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum peristiwa naas terjadi. Dampaknya sendiri untuk Desa Sukerjo, RT 30 dan 31 itu juga terdampak listrik padam. Ya, padam. Kalau kerusakan rumah Pak di sini Pak? Kerusakan rumah kalau untuk sini ya Bapak Masnya tahu sendiri itu semacam genteng, di rumah saya juga ada. Kalau aktivitas pagi ini apa nih Pak? Ya untuk sementara ya ini Mas, bersih-bersih sama seperti yang lain lah. Kita juga sebenarnya pengen bantu yang lain, cuman kondisi saya sendiri juga harus bersih-bersih, belum lagi nanti genteng yang di sebelah rumah itu pada jatuh. Ya. Dampaknya jumlah dari dampak angin kemarin itu kalau rumah yang jelas itu 2 yang pohon tumbang mengenai teras rumah. Tapi kalau yang genteng berterbangan itu Mas, itu ada kurang lebih ada 10 sampai 15 rumah. Tergantung dari tingkat kerusakan. Selain di Desa Sukerjo, angin kencang yang disertai hujan deras juga memporak-porandakan kandang sapi milik kelompok tani Desa Ngepeh. Akibat diterjang angin kencang, kandang sapi roboh. Dari data aparat desa setempat diperkirakan terdapat sekitar 15 rumah mengalami kerusakan pada atap. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun.
Saudara, proses penyelamatan korban kebakaran di Madiun dari lantai 2 yang dilakukan petugas pemadam melalui atap berlangsung dramatis. Korban berhasil dievakuasi dari api yang membakar rumah. Rumah yang sekaligus dijadikan warung makan di Jalan Campur Sari, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Minggu dini hari terbakar. Api membesar dan membakar seisi rumah, termasuk 2 motor dan perabot rumah tangga. Petugas pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan Mursiati, pemilik rumah, dan Wahyuni, pembantu rumah tangga yang terjebak di lantai 2. Petugas harus berjalan di atap rumah untuk menjangkau korban yang saat terjadi kebakaran berusaha bersembunyi di atas tower air. Sementara 1 orang korban lagi juga berhasil diselamatkan dari kepungan api melalui tangga. Menurut Mariono, suami Mursiati, dia mengetahui jika warungnya terbakar setelah mendengar suara ledakan disertai munculnya api. Mengetahui hal itu, penghuni rumah yang berjumlah 5 orang panik. Dia berhasil keluar bersama 2 anaknya, tetapi istri dan pembantunya terjebak. Terdengar apa itu gaduh-gaduh ya, terus ini baru bangun toh. Bangun terus saya lihat tuh kebakaran di depan warung itu bakar. Akhirnya saya sempat nyirami air di jeding itu. Gak nutut, akhirnya saya keluar. Untuk tim Inafis sendiri, Ded? Sudah kita hadirkan bersama dengan tim Inafis identifikasi korban di kota. Namun karena situasi masih belum aman betul, masih ada asap, kita sudah padam, kita telah TKP dengan benar. Namun sukses menyatakan bahwa dugaan sementara yang masih dalam. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas karena belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Truk muatan serbuk kayu terguling di Jalan Nasional Jombang, Surabaya. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.